Kembali lagi bersama kami, kru Wala Sport TV. Kali ini kami akan membuat video mempertemukan Raja Bucin, Sadlinur hahaha, berhadapan dengan penantang bucin Ikrar Wisaldi Saiful. Dan sebelum menonton video kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Oke, kali ini kami akan membuat video 10 balasan maut Ikrar untuk video Sadli. Semakin memanas, perang kata-kata sudah part 7. Bagaimana videonya? Saksikan. Cigedot. Sadli, saya harus bagaimana? Saya selalu menangis setiap waktu karena dia, dan saya selalu tersakiti karena dia. Tinggalkan. Jika saya meninggalkan dia, saya takut tidak bisa melupakan dia seperti mudahnya membolak-balikan telapak tangan. Jangan pernah menangis, cuman dia tidak peduli. Dan jangan pernah berharap, cuman dia tidak bisa bertahan. Di dalam hubungan, apa yang kau cari? Kebahagiaan. Kebahagiaan yang kamu cari. Terus lantas apa kau ingin bertahan? Walau kau tahu bahwa tidak dipeduli itu menyakitkan. Ikrar, saya harus bagaimana? Saya selalu menangis setiap waktu karena dia, dan saya selalu tersakiti karena dia. Pertahankan. Jika saya pertahankan dia, saya takut kalau dia sering menyakitiku, seperti sulitnya membolak-balikan telapak kaki. Menangislah pada saat rasa pedulimu tak dihargai, dan berharaplah agar dia mempertahankanmu. Di setiap hubungan, orang cari apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan yang kau cari. Lah, terus lantas kenapa kau ingin pergi? Pertahankan dia, karena kebahagiaan itu ketika orang yang kau sangat harapkan mencintaimu dan ingin hidup bersamamu. Sadli, Oi, apa yang harus kamu lakukan jika menjalani hubungan LDR-an tapi hanya cuma bisa saling merindu? untuk aku dan kamu yang sedang saling berjuang dari kejauhan dan cuma bisa merindu. Aku tidak tahu kapan rindu akan dituntaskan. Tapi kamu harus tahu, cara terbaik untuk merindukan seseorang adalah saling mendoakan. Mengapa harus saling mendoakan? Ya, karena kita bisa merencanakan segala hal untuk memecahkan celangan rindu. Tapi Tuhan mempunyai segala cara untuk menentukan kapan aku dan kamu bisa bersama. Hati surindu berharap kau kembali. Sampai detik ini hanya kau di hati. Sayang kau jauh. Ikrar, apa yang harus kamu lakukan jika menjalani hubungan LDR, tapi hanya bisa saling merindu? Untuk aku dan kamu yang sedang menjalani LDR dalam hubungan yang belum pasti, tapi sering digelitigi dengan rasa rindu. Aku tidak tahu hubungan kita dirindui atau tidak, dan kapan rindu ini bisa terobati satu sama lain. Tapi kamu harus tahu cara terbaik untuk mengobati rasa rindu, yaitu saling berjuang bersama-sama untuk mencapai level yang halal. Kenapa harus saling berjuang untuk ke level yang halal? Karena cinta yang abadi, ketika diikat dengan hubungan yang suci, jangankan memecahkan celengan rindu, celengan rindu dengan sang pencipta pun akan pecah. Oh Sadli, kalau dia memilih orang lain, apakah aku tetap memaksa untuk dia tetap bersama aku, atau membiarkan dia untuk tetap bersama pilihannya? Biarkanlah dia tetap bersama pilihannya. Jangan pernah memaksa apa yang bukan jadi milikmu lagi. Karena cinta bukan untuk dipaksa, tapi cinta merelakan. Ada saatnya kamu mempertahankan dan ada saatnya kamu melepaskan. Bukannya kamu tidak cinta, tapi sekarang lebih baik kamu mengikhlaskan. Kenapa ya? Karena cinta itu tak egois, dan cinta juga tak memaksa. Ketika kebahagiaan orang yang kau cinta lebih penting daripada kebahagiaanmu, ya itulah yang namanya cinta sesungguhnya. Ikrar, kalau dia memilih orang lain, apakah saya harus memaksa dia tetap bertahan bersama aku? Atau biarkanlah dia tetap bersama pilihannya? Pertahankan dia meskipun kau tak memaksakan. Jangan pernah biarkan apa yang sudah menjadi milikmu hanya karena dia memilih yang lain. Ingat, dia adalah milikmu, dan milikmu hanya menjadikan dia sebagai pilihan.
Memang cinta tak bisa dipaksakan, tapi wanita butuh perjuangan. Ada saatnya kau lelah berjuang, dan ada saatnya giliran dia memperjuangkanmu. Sadli, Hei, apakah kau merasakan sakit dan penyesalan setelah kau memilih dia tapi dia memilih pergi dengan orang lain? sakit ya sakit, tapi saya tak perlu menyesali apa yang telah pergi. Dan saya juga tak perlu menyesali apa yang tak pantas untuk kumiliki. Dan seharusnya saya bersyukur atas semua ini. Kenapa? Karena dia, saya mendapatkan pelajaran yang sangat berarti. Bahwa jika tidak sehati, buat apa harus memiliki? Tolong kau bilang dia tak pernah buat kau bahagia. Krar, apakah kamu merasakan sakit dan penyesalan setelah kau memilih dia tapi dia memilih pergi dengan orang lain? Jelas sakit. Patutnya itu disesali, apalagi dia datang dan pergi begitu saja bersama orang lain. Dan saya menyesal telah memilih dia yang belum pasti menjadi milikku. Dan seharusnya saya tidak pernah berpacaran selama ini. Kenapa? Karena pacaran, saya banyak mendapat dosa yang tak disadari. Dan ini adalah pelajaran berharga untuk kita semua. Bahwa jika hanya untuk memupuk dosa, buat apa kita pacaran? 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 Sadli, jika pacarmu masih berhubungan dengan mantannya, apakah kamu ingin pergi atau bertahan? Lebih baik saya pergi. Kenapa harus pergi? Karena bahagia itu sederhana. Ketika dua insan saling mencintai dan tidak ada hati yang lain yang mencampuri. Jadi kamu gak ingin bertahan? Buat apa saya bertahan jika saya dipertahankan karena status dan dia dipertahankan karena tulus? Oh mengapakah kau Ikrar, jika pacarmu masih berhubungan dengan mantannya, apakah kamu pergi atau bertahan? Lebih baik saya bertahan. Kenapa harus bertahan? Karena kebahagiaan tidak sesederhana itu. Dan untuk mencapai kebahagiaan, ketika ada orang yang memperjuangkan pasangannya di saat ada hati lain yang mencampuri hubungannya. Jadi kamu tidak akan pergi? Buat apa saya pergi kalau hanya menghapus sebuah status? Karena siapa yang bertahan, dialah yang paling dulu. Sadli, Eh, bagaimana cara membedakan teman yang baik dengan teman yang munafik? simple, berpura-puralah menderita. Kenapa harus berpura-pura? Di situ kamu akan lihat kalau dia membantu dan ikut merasakan penderitaanmu, berarti dialah teman terbaik. Kalau dia tidak membantu, terus dia menghilang dan bahagia dan tertawa di atas penderitaanmu, itulah teman munafik dan pantas disebut dengan teman pengkhianat. Ikrar, bagaimana cara membedakan teman yang baik dengan teman yang munafik? Begini, untuk membuktikan yang namanya kebaikan, kita tidak perlu berpura-pura. Cukup dia yang mengajakmu kepada kebaikan, dialah teman yang baik. Tapi dia yang mengajakmu untuk berbuat keburukan, dialah teman yang munafik. Sepantasnya, teman seperti ini dibuang dan dihajar. Selingkuh. Banyak pasangan yang melakukan hal yang namanya selingkuh. Yang meninggalkan seseorang yang tak sempurna demi memilih orang yang lebih tak sempurna. Meninggalkan seseorang yang memiliki cinta yang suci demi seseorang yang memiliki cinta yang hina. Dan meninggalkan seseorang pas lagi sayang-sayangnya demi seseorang yang berpura-pura sayang. Dan inilah musuh dari setiap hubungan. Banyak juga yang meninggalkan pasangan karena alasan selingkuhan lebih baik daripada dia. Jika dia baik, dia tidak ingin masuk menghancurkan hubunganmu meskipun kau mempersilahkan dia untuk masuk. Dan lebih parah lagi, terkadang dia memang ingin masuk dengan alasan yang cukup simpel, ingin merusak hubunganmu. Ingat, di saat kamu ngelakuin hal yang buruk, pasti akan berakhir sama dengan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Dan di sini kamu harus sadari, jangan sampai kau mengkhianati cinta yang tulus demi seseorang yang berpura-pura tulus tapi hanya sekedar polos. Dan jangan sampai kau anggap itu kesenangan dan kebahagiaan justru akan membawamu berakhir ke sebuah penyesalan yang menyedihkan. Sayang sesuatu
selingkuh. Sebagian orang ada memilih untuk berselingkuh, bukannya meninggalkan yang kau anggap sempurna. Tapi ini pembelajaran bagi kita semua, bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Hanya saja, sebagian pasangan ada yang mengekang dan pada akhirnya dia lebih memilih orang lain. Ada yang terlalu menekan dan pada akhirnya timbul ketidaknyamanan. Ya, inilah yang sering terjadi di sebagian hubungan. Banyak yang meninggalkan pasangannya, bisa jadi selingkuhan lebih baik dan bisa jadi prioritas. Karena jika dia tidak baik, mana mungkin dia mempersilahkan kita untuk masuk ke kehidupannya. Dan ini wajar. Ya, ini wajar. Terkadang orang ingin menguji dengan masuk dan ingin merusak suatu hubungan. Ingat, memang di saat perlakuan kita buruk, maka kita akan mendapatkan hal yang buruk pula. Dan dari sini kita mendapatkan pembelajaran. Jangan sampai kau dibutakan oleh cinta dan akhirnya terhianati demi orang yang kau sayang. Berbuat baiklah, maka kau akan mendapatkan baik pula. Tak apa-apa menyesali perlakuan buruk yang pernah dialami, tapi bangkitlah untuk mencapai yang namanya kebahagiaan dan menghapus sebuah kesedihan. Dudley, adakah pesan untuk orang yang jauh di sana? Untuk orang yang jauh di sana, memang menjalani hubungan LDRan itu sangat rumit. Kita dipisahkan waktu dan jarak. Akan semakin jauh jarak, akan semakin banyak orang yang akan mendekatimu. Akan semakin lamanya waktu berjalan, akan semakin banyak orang yang merebut posisiku dari hatimu. Tapi, ku minta hanya satu. Apa itu? Jangan merespon orang itu. Kalau kamu merespon orang itu, berarti kamu juga harus siap untuk kehilangan aku. Serindukan bikin sebegini, bukan. Krar, adakah pesan untuk orang yang jauh di sana? Untuk orang yang jauh di sana, jangan anggap hubungan LDR itu mudah. Karena kita terpisah oleh tempat yang jauh di jarak. Semakin jauh kau di mata, semakin lamanya kita akan dipertemukan. Maka peluangmu untuk dekat dengan siapa saja terbuka lebar. Dan kau akan lupa posisiku di hatimu sebagai apa. Tapi pesanku hanya satu. Apa itu? Terserah, kau mau merespon siapa saja yang ingin mendekatimu. Karena siapapun yang mendekatimu, kalau kau milikku, kau akan tetap kembali kepadaku. The sun is up, it's a beautiful day, my beginning. Putus. Itu adalah kata yang simpel tapi menyakitkan. Tidak memakan 1 detik untuk mengucapkan kata itu, tapi memakan ratusan detik untuk menyesali kata itu. Buat kamu yang memutuskan hubungan, jangan mudah untuk menyelesaikan hubungan kalian karena alasan kamu bosan atau kamu sudah nyaman dengan yang lain. Tapi pikirlah dengan baik-baik. Yang awalnya kamu saling berjuang untuk mempertahankan dan akhirnya kamu saling berusaha untuk melepaskan. Dan harus kamu tahu, melepaskan tidak semudah mendapatkan dan melupakan tidak semudah dengan membolak-balikkan telapak tangan. Jadi pikirlah baik-baik. Dan buat kamu yang diputuskan, jangan pernah buang air mata kalian demi orang yang bodoh seperti dia yang mengakhiri sebuah hubungan. Karena yang menyesal bukan dia yang diputuskan, tapi dia yang memutuskan. Dan yang menyesal bukan dia yang ditinggalkan, tapi dia yang meninggalkan. Mengapa begitu? Karena karma akan lebih dekat dengan orang yang menyakiti daripada orang yang tersakiti. Camkan. Putus. Ya, itu memang satu kata, tapi menyelamatkanmu. Ya, memang gak memakan waktu untuk mengungkapkan kata itu. Tapi secara tidak sadar, kau terhindar dengan jarak yang begitu jauh dengan dosa. Buat kamu yang memutuskan hubungan pada saat pacaran, yakinlah, kau akan mudah dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya bukan sesaat tapi menetap. Karena alasanmu, pacaran hanya membuat dosa dan hanya membuang-buang waktu saja. Tapi pikirkan dengan baik-baik. Hubungan yang tak diridhoi, maka hasilnya pula tak akan baik. Bisa jadi kau akan saling berjuang untuk meninggalkan satu sama lain. Ingat, hubungan di saat pacaran hanya akan mengeluarkan janji-janji manis saja, yang kebenarannya sulit untuk dibuktikan. Tapi hubunganmu di saat kau dan dia tercatat di buku nikah bukannya janji manis, tapi cincin di jari manis. Harus kamu tahu, memang mudah untuk berbuat dosa, tapi alangkah baiknya kalau berbuat yang lebih baik untuk suatu kebaikan. Jadi berpikirlah, tinggalkan atau halalkan.
Saleh, Hei, kenapa itu pasanganku dia bersikap biasa-biasa saja sama saya? Apakah dia sudah tidak cinta lagi dengan saya? dia bersikap biasa-biasa saja, bukannya dia tidak cinta. Tapi dia hanya menjaga jarak dari rasa sakit yang dulu dia pernah rasakan. Kenapa? Ya, bisa saja kamu seenaknya datang dan pergi sesukamu. Ya, seperti dulu dia sebelum kamu yang datang hanya menyapa dan akhirnya memberikan sebuah luka. Sungguh aku tak bisa Kelar, kenapa itu pasanganku dia bersikap biasa-biasa saja sama saya? Apakah dia sudah tidak cinta lagi pada saya? Bukannya dia tidak mencintaimu, dia bersikap biasa-biasa saja karena dia sudah tidak yakin dengan cintamu dan dia tahu cinta yang kau berikan hanyalah cinta yang biasa. Kenapa? Ya, kau pacarnya, harusnya kau tahu dan sadar diri. Cinta pada saat pacaran hanyalah cinta yang biasa saja, tapi cinta saat di pelaminan itulah cinta yang luar biasa. Karena wanita itu butuh kepastian dalam hubungan, bukan pemanis di setiap perkataan.